Memang ketika berbicara tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita berbicara tentang seorang manusia yang sangat agung. Beliau pertama-tama beliau adalah menantu Rasulullah SAW, satu-satunya menantu beliau dari putri Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah alaihissalam, yang kemudian dari sulbinya lah melahirkan keturunan Rasulullah SAW. Karena memang Nabi pernah punya anak laki-laki tapi semuanya meninggal, lalu kemudian keturunan Nabi adalah lewat rahimnya Sayyidah Fatimah alaihissalam dan sulbinya Ali, dan itu merupakan sebuah keagungan besar bagi Imam Ali, kemuliaan besar bagi beliau. Dan yang kedua, Imam Ali sendiri adalah pendamping Rasulullah SAW sejak beliau lahir 15 tahun sebelum Nabi resmi diangkat sebagai Rasul, sampailah Nabi wafat. Imam Ali tidak pernah berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itu beliau banyak sekali belajar dari Nabi. Bahkan beliau mengatakan bahwa karena sejak lahir beliau berada dalam pelukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan sampai usia tuanya beliau masih merasakan aroma semerbak badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak sekali belajar dari Nabi. Karena itu kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai babul ilm, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi beliau adalah pintu ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih besar daripada itu adalah karena Imam Ali sendiri merupakan wasiyu Rasulullah. Imam Ali itu adalah orang yang mendapatkan wasiat Nabi. Beliau adalah imam setelah Nabi. Beliau adalah khalifah yang sesungguhnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang kalau kita berbicara fakta kepemimpinan secara kekuasaan, memang Imam Ali alaihissalam hanya memimpin selama 5 tahun di akhir-akhir hayatnya. Jadi beliau menjadi khalifah yang keempat dalam hitungan khalifah adalah dari tahun 35 Hijriah sampai pada tahun 40 Hijriah. Beliau syahid tahun 40 Hijriah pada bulan Ramadan, tanggal 21 Ramadan, karena beliau dipukul oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam dalam kondisi beliau sholat pada malam Lailatul Qadar, yang kemudian menunjukkan betapa akhir hayat yang luar biasa dalam diri Imam Ali bin Abi Thalib. Karena itu kalau kita melihat Imam Ali ini, beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, ya, dan itu disepakati oleh seluruh ahli sejarah, karena Fatimah binti Asad melahirkan Imam Ali saat beliau tawaf di sekitar Ka'bah, lalu kemudian Ka'bah membuka dirinya, Fatimah binti Asad masuk, disitulah Imam Ali lahir, dan kemudian beliau syahid di mihrab di Masjid Kufah dalam keadaan beliau salat. Sebagian bilang mengatakan beliau ruku, sebagian mengatakan beliau dalam keadaan sujud dan sebagainya. Jadi gambaran yang indah tentang Imam Ali ini bisa menunjukkan kepada kita betapa agungnya ini manusia, ya. Beliau adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Imam Ali itu bahwa beliau ini tidak pernah berpisah daripada kebenaran dan tidak pernah berpisah daripada Al-Quran. Misalnya Nabi berkata, Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Ali bersama Quran, Quran pun bersama Ali. Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Oke, tema kita
ingin melihat dari sisi keadilan yang dijalankan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, keadilan ini memang akan sangat nampak saat Imam Ali alaihissalam berkuasa, karena penguasa itu memang dihadapkan dengan sebuah ujian yang besar. Apakah dia bisa adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya, atau na'udzubillah min dzalik, beliau adalah orang yang tidak adil, ya kan? Ini yang kita akan bahas. Tadi saya mengutip salah seorang pujangga yang terkenal dari Libanon yang bernama George Jordak. Ketika beliau menelaah tentang Imam Ali alaihissalam, beliau mengatakan bahwa Imam Ali ini pemimpin yang sangat adil, bahkan beliau adalah suara keadilan bagi umat manusia. Jadi kalau orang ingin belajar keadilan, katanya, lihatlah sejarah Imam Ali bin Abi Thalib, khususnya saat beliau memimpin. Bahkan mantan sekjen PBB yang bernama Kofi Annan, ketika beliau membaca surat-surat Imam Ali kepada gubernur-gubernurnya, dan yang tercatat di dalam Nahjul Balaghah itu surat Imam Ali kepada Malik bin Ashtar, ketika beliau menunjuk Malik bin Ashtar sebagai gubernur Mesir pada waktu itu. Nah, surat itu ditelaah oleh Kofi Annan. Akhirnya dia mengeluarkan sebuah statement historis yang luar biasa. Beliau mengatakan, mestinya dibilang penguasa-penguasa Arab, dia menyebutnya begitu, penguasa-penguasa Arab harus belajar banyak daripada Ali bin Abi Thalib, karena dia adalah simbol keadilan. Dan suratnya kepada Malik bin Ashtar yang memuat lebih kurang 40 poin tentang bagaimana memimpin sebuah pemerintahan yang adil, itu tertulis dengan sangat indah dalam surat tersebut, dan itu menjadi inspirasi besar bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang politik, ya. Nah, karena itu saya pikir memang sangat bagus ya dalam suasana kita juga di Indonesia yang kebetulan sangat relevan untuk kita bahas adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil. Imam Ali bisa menjadi sebuah contoh tauladan yang paling sempurna setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang keadilan yang diterapkan oleh Imam Ali dalam kepemimpinannya dan contoh-contoh yang dia berikan dalam kepemimpinannya selama 5 tahun itu memang adalah sebuah keadilan yang tiada tara bandingnya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Kofi Annan juga berkata begitu, setelah Nabi, Ali bin Abi Thalib adalah simbol dari seorang pemimpin yang sangat adil, yang seharusnya seluruh pemimpin-pemimpin dunia ini belajar darinya.